Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Wildan Rafif. Di sini saya akan menjelaskan apa itu strategic leadership yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah kepemimpinan. Untuk strategic leadership sendiri memiliki pengertian menurut Irlandia dan Heath pada tahun 1999, yaitu sebagai kemampuan seseorang untuk mengantisipasi, membayangkan, mempertahankan fleksibilitas berpikir secara strategik dan bekerja dengan orang lain. Lalu menurut Sosik et al., ia menjelaskan bahwa kepemimpinan strategis memiliki 6 indikator. Lalu ada Rowe pada tahun 2001, ia menjelaskan bahwa strategic leadership merupakan kombinasi dari managerial dan visionary leadership. Lalu dapat disimpulkan dari 3 pengertian ahli di atas, strategic leadership merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk merumuskan dan melaksanakan strategi yang efektif dalam mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Hal ini melibatkan integrasi visi, misi, nilai, dan tujuan organisasi dengan langkah yang taktis yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, strategic leadership memiliki tujuan dan manfaat, yaitu yang pertama menciptakan visi dan arah, pengarahan yang jelas, membangun keunggulan kompetitif, lalu mengelola risiko, dan yang terakhir penciptaan keunggulan kompetitif. Nah, bagaimana sih cara penerapan strategic leadership itu? Di sini ada beberapa cara. Untuk cara yang pertama yaitu bersikap terbuka dan jujur terkait informasi. Lalu yang kedua ada berbagi tanggung jawab. Ketiga, bersiap dengan risiko kegagalan. Yang keempat, ciptakan berbagai peluang untuk mengembangkan ide. Dan yang terakhir, jangan setengah-setengah dalam bekerja. Strategic leadership sendiri memiliki pengaruh yang signifikan bagi organisasi ataupun perusahaan. Di sini ada beberapa pengaruh strategic leadership. Yang pertama, pengaruh pada kinerja organisasi, lalu pada adaptabilitas dan daya saing. Yang ketiga, pengaruh pada budaya dan nilai organisasi. Yang keempat, pengaruh pada inovasi dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, pengaruh pada motivasi dan keterlibatan karyawan. Lalu sebelum kita menerapkan strategic leadership, kita perlu menetapkan proses kinerja terlebih dahulu. Lalu menurut Fahmi, pada tahun 2011, manajemen kinerja merupakan proses yang berkelanjutan ataupun continuous proses yang berwawasan jauh ke depan atau forward looking. Proses organisasi dalam menetapkan kinerja organisasi melibatkan serangkaian langkah yang terstruktur dan berkesinambungan. Berikut adalah beberapa langkah yang umum dilakukan dalam proses tersebut. Yang pertama ada menetapkan tujuan dan sasaran. Lalu yang kedua, mengidentifikasi indikator kinerja kunci atau key performance indicators. Yang ketiga, ada penentuan target kinerja. Yang keempat, ada perencanaan dan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir, ada pelaksanaan dan pemantauan kinerja. Lalu materi selanjutnya ada top eksekutif yang dapat memengaruhi proses dan kinerja. Menurut Malayu, pada tahun 2011, top eksekutif bisa dibilang juga manajemen puncak. Manajemen puncak ialah pimpinan tertinggi dari suatu perusahaan yang termasuk dalam golongan ini ialah direktur utama, dewan komisaris. Dan corak kegiatan manajemen puncak ialah memimpin organisasi, menentukan tujuan dan kebijakan pokok. Sedangkan menurut Romney dan Steinbart pada tahun 2009, dukungan manajemen puncak ialah bagaimana manajemen puncak mendefinisikan informasi dan pemrosesan yang dibutuhkan, membuat tujuan serta sistem, lakukan review sistem, dan mengalokasikan dana. Di sini ada studi kasus yang saya ambil dari transformasi pemerintahan daerah Kulon Progo. Situasi pada pemerintahan daerah Kulon Progo menghadapi berbagai masalah dan tantangan. Daerah ini mengalami kemunduran dalam pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran yang tinggi, kurangnya investasi, dan kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap pemerintahan. Oleh karena itu, pemerintah daerah memutuskan untuk melakukan transformasi melalui penerapan strategic leadership. Dengan solusi melalui penerapan ini, pemerintah daerah Kulon Progo berhasil mencapai transformasi yang signifikan menggunakan top eksekutif. Pertumbuhan ekonomi meningkat secara signifikan, tingkat pengangguran menurun, dan investasi mulai mengalir ke daerah tersebut.
keterkaitan dengan teori, dari studi kasus tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa strategic leadership terbukti bisa mencapai transformasi signifikan. Transformasi ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan meningkatkan kualitas hidup mereka, lalu membuka peluang baru untuk perkembangan daerah tersebut. Oke, baik. Setelah materi yang tadi, berikut kesimpulan dari materi strategic leadership. Yang pertama, strategic leadership merupakan kemampuan dan keahlian seorang pemimpin dalam mengarahkan organisasi secara efektif menuju pencapaian tujuan jangka panjang dan strategis. Yang kedua, seorang strategic leadership harus memiliki visi yang jelas tentang masa depan organisasi dan mampu mengartikulasikan visi tersebut kepada anggota tim. Yang ketiga, pemimpin strategis juga harus mampu mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai visi tersebut dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi organisasi. Lalu yang keempat, pemimpin strategis harus mengambil kemampuan dalam mengambil keputusan strategis yang penting untuk organisasi dengan mempertimbangkan risiko, potensi keuntungan, dan konsekuensi jangka panjang. Lalu komunikasi yang efektif. Komunikasi yang efektif juga merupakan keterampilan penting yang harus dimiliki oleh pemimpin strategis karena mereka perlu menginspirasi dan memotivasi anggota tim serta berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan eksternal. Lalu pemimpin strategis juga harus memiliki kemampuan dalam membangun dan memelihara hubungan yang kuat dengan anggota tim sehingga dapat membangun tim yang solid dan berkinerja tinggi. Yang terakhir, ada keberhasilan pemimpin strategis dapat diukur dari dampak yang mereka hasilkan dalam mencapai tujuan strategis organisasi, baik dalam pertumbuhan, keunggulan kompetitif, inovasi, ataupun dampak sosial. Dalam kesimpulan ini, penting untuk diingat bahwa strategic leadership bukan hanya tentang individu tertentu, tetapi juga tentang bagaimana pemimpin dan anggota tim bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Oke, baik, itu saja video dari saya untuk tugas mata kuliah kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.